Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita memasuki chapter ke-9 tentang atau mata kuliah kecerdasan buatan. Di chapter 9 ini akan membahas vanilla GAN dan CGAN. Kita langsung saja ke nomor 1. Yang pertama, nomor 1 itu jelaskan dengan ilustrasi GAN. Jadi apa perbedaan vanilla GAN dan CGAN. Jadi vanilla GAN ini adalah jenis GAN yang paling sederhana. Di sini generator dan diskriminatornya itu perseptron multilayer sederhana. Nah, jadi si vanilla ini algoritmanya sangat sederhana. Ia mencoba untuk mengoptimalkan persamaan matematika, sedangkan si GAN atau si conditional GAN ini digambarkan sebagai metode pembelajaran yang mendalam di mana perbedaan parameter bersyarat ditempatkan. Si GAN ini parameter misalkan ditambahkan Y, ditambahkan ke generator untuk menghasilkan data yang sesuai label. Label juga dimasukkan ke dalam input ke dalam diskriminator agar diskriminator dapat membantu membedakan data nyata dari data yang dihasilkan palsu. Nah, untuk contoh gambarnya seperti ini. Nah, misalkan kan ada random variabel dimasukkan ke generator dan dilakukan sampling, kemudian dimasukkan ke generator. Kemudian ada juga gambar asli yang dijadikan sampel, kemudian dimasukkan ke generator. Nanti dia akan menghasilkan output mana gambar yang asli dan mana gambar yang palsu, seperti itu. Kemudian nomor 2, ilustrasi gambar dari edge CGAN atau edge CGAN ini lebih tepatnya kayak membangun sistem face aging atau muka ya. Sintesis usia dan perkembangan usia, memiliki banyak aplikasi industri dan konsumen yang praktis seperti pengenalan wajah lintas usia, menemukan anak yang hilang, hiburan, efek visual dalam film dan lainnya. Jadi untuk jelasnya kita lihat ini, misalkan contoh yang di sini itu kayak pengenalan usia. Pertama itu ada foto originalnya, kemudian diinisiasikan rekonstruksinya, itu rekonstruksi seperti tuanya itu kayak gimana gitu hasilnya, itu B nya ini. Nah, sebelum ke hasil B ini, dia akan mencocokkan dulu perubahan-perubahannya, itu rekonstruksi optimizationnya dari setiap pixel, dari pixel wise ke IP nya yang ini. Kemudian akan dilakukan face aging. Face aging itu misalkan dari umur 0 sampai 18 tahun wajahnya seperti ini, 19 tahun sampai 29 seperti ini, 30 sampai 39 seperti ini, dan seterusnya sampai ke umur 60 tahun lebih, maka hasil wajahnya itu akan seperti ini gitu. Nah, ini tuh perbandingan itu dua foto yang usia mudanya dan usia tua tapi nggak tua banget, itu kayak pertengahan gitu, maksudnya pertengahan, lalu akan direkonstruksi ulang, maka nanti akan menghasilkan hasil tuanya itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut nomor 3, encoder network dari edge CGAN. Jadi encodernya itu pemetaan terbalik dari gambar wajah, input, dan kondisi usia dengan vektor laten Z. Dari jaringan encoder menghasilkan vektor laten dari gambar yang diinput. Jaringan encoder adalah CNN yang mengambil dari dimensi 64, 64, 64, kemudian 3 dan mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi dan 4 blok konvensional dan 2 lapisan padat. Setiap blok konvensional memiliki lapisan konvensional diikuti oleh lapisan normalisasi batch-nya. Jadi ya kurang lebih ya contohnya seperti ini nih. Kayak encoder itu dari gambar misalkan di encoder. Nah, sebelum ke Z-nya ini kan Z-nya ini kayak lapisan-lapisan yang sudah ditentukan atau hasil encoder dari si foto ini. Dia itu akan mengencoder dulu ke bawah ke Y. Misalkan dari Y-nya ini dia kelaminnya itu apa, perempuan misalkan. Terus warna rambutnya, kemudian make upnya, sunglassnya, jika misalkan ada ciri khas dari salah satu di sini
berdasarkan foto. Misalkan kan ini jenis kelaminnya perempuan, maka angka 1. Kemudian rambutnya hitam, kalau misalkan tidak sesuai maka akan ditandai dengan 0. Kalau misalkan rambutnya coklat, jika benar berarti 1. Kemudian bermake up, jika iya berarti 1. Berkacamata, kalau iya berarti 1, kalau salah berarti 0. Kemudian digantilah jadi vektor Y1 di sini. Nah, kemudian masuk ke Z dulu. Z-nya ini akan digenerator. Nah, berdasarkan dari Y-nya ini, si GAN-nya ini akan disesuaikan dari misalkan jenis kelaminnya perempuan, benar. Kemudian vektor dari rambutnya warna hitam, benar atau salah. Kalau misalkan benar berarti 1, salah atau 0. Ini kan black hair 0 yang di sini. Kemudian yang di sini black hairnya 1, berarti salah kan. Kemudian brown hair iya, yang di sini tidak. Kemudian bermake up dan sunglasses, karena dua hal ini tidak masuk sesuai dengan foto ini, maka generator akan memutuskan bahwa X1 ini hasilnya salah atau tidak tepat untuk si gambar yang ini. Itu seperti kayak contoh sedikit encoder dari GAN-nya ini. Jadi membandingkan dua gambar, apakah gambar ini gambarnya apakah benar si A ini sama dengan si B gitu misalkan. Kemudian lanjut ke nomor 4, generator network dari edge. Nah, contoh gambarnya hampir sama. Jadi pada generator ini dibutuhkan representasi tersembunyi dari gambar dan wajah vektor kondisional sebagai input dan menghasilkan gambar. Jadi kurang lebih sama dari ini sama ya. Maaf. Nomor 3 dan nomor 4 di sini ininya sama. Ada pengulangan nomor. Lanjut saja untuk yang selanjutnya itu diskriminator. Jadi diskriminator dari edge GAN ini, tujuan Adaman adalah jaringan diskriminator untuk mengidentifikasi apakah gambar yang disediakan adalah palsu atau nyata. Hal ini dilakukan dengan melewati gambar melalui serangkaian lapisan sampling, bahwa ada beberapa lapisan klasifikasi. Dengan kata lain, ini memprediksi apakah gambar itu nyata atau palsu. Nah, samplingnya itu dari gambar itu ya di sini. Samplingnya dia melakukan sampling yang kurang lebih mirip yang di sini. Nah, melakukan sampling gambar aslinya dan gambar yang palsunya akan dilakukan sampling di diskriminatornya ini. Samplingnya ini apakah si gambar asli dan gambar palsunya sama. Kalau misalkan ada kesamaan tapi ada satu perbedaan, maka gambarnya adalah palsu. Tapi kalau misalkan kesamaannya sama semua, maka gambarnya adalah asli. Nah, seperti itu. Kemudian apa itu pre-trained inception ResNet 2 model. Jadi pre-trained inception ResNet ini sekalinya disediakan gambar, dia akan mengembalikan yang sesuai embedding. Jadi satu gambar ini diekstrak gitu. Misalkan kita ambil contoh yang gambar yang ini, yang kucing aja ya. Jadi misalkan satu gambar ini dia akan melakukan pre-training. Ya, pre-training itu gambarnya ini akan diekstrak, dilakukan sampling beberapa gambar. Kemudian dia akan menghasilkan si beberapa gambar ini akan dikategorikan atau dimasukkan ke dalam bagian-bagian tertentu gitu. Atau kategori-kategori tertentu yang sudah ditentukan. Misalkan si kucing ini 64% tabby cat, kemudian 33% Siamese cat, dan 0,1% wooden spoon. Nah, dance layer ini akan mengelompokkan berdasarkan foto yang sudah di ekstrak si gambarnya ini gitu. Nah, atau contoh keduanya misalkan ini ada alien. Si alien ini kalau dari film Alien dan Predator kan, kalau orang lain itu kadang-kadang tidak susah membedakannya gitu. Nah, maka dilakukanlah sampling atau ekstraksi gambar ini tuh cocoknya ke alien apa ke predator.
Jadi sesuai kategori di sini. Setelah dilakukan sampling maka hasilnya 92% alien dan 8% predator. Karena 92% itu ciri-cirinya mirip predator dan 8%-nya itu mirip 92%-nya itu mirip alien dan 8%-nya itu mirip predator. Seperti itu maksudnya. Kemudian lanjut, Face Recognition Network SIGAN. Jadi FaceNet ini merupakan satu jaringan pengenalan wajah yang mempelajari perbedaan antara input X dan gambar yang direkonstruksi X. FaceNet ini dapat mengenali identitas seseorang dalam gambar yang diberikan. Model Inception Race atau Inception Race 2 yang telah dilatih sebelumnya tanpa lapisan yang terhubung sepenuhnya yang dapat digunakan. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ada misalkan untuk mengenali wajah seseorang, misalkan ada KTP nih, KTP jatuh atau KTP jatuh dari seorang maling misalkan, atau foto maling diberikan ke kantor polisi, maka kan misalkan diberikan ke kantor polisi untuk diselidiki sebenarnya siapa orang ini tuh. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi gambarnya tuh diinputkan, nanti dia akan dilakukan sampling ke gambar-gambar yang sudah dilatih atau data-data yang ada itu yang ada di database-nya itu, atau data-data gambar yang sudah dilatih sebelumnya. Dicocokkanlah setiap gambarnya, dicocokkan, misalkan ini ke sini, kemudian dari ini ke sini, terus ke sini, kemudian yang gambar kedua ini ke sini, cocok enggak, lanjut sampai ke menemukan hasil yang paling mendekati atau paling mirip si gambar ini. Dari input image datanya itu, misalkan datanya itu kan berupa KTP, misalkan namanya si A, alamatnya di sini, terus kemudian usianya segini gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu recognition itu. Jadi wajah yang direkonstruksi ulang untuk menemukan kemiripan wajah dengan si gambar yang diinputkan gitu. Kemudian gimana sih tahapan dari SIGAN itu? Nah, jadi pertama itu inputnya adalah semua data yang diperintahkan, yang dimasukkan nantinya akan diproses. Kemudian trainingnya itu adalah suatu proses untuk dimana data-data akan digunakan dalam proses training atau learning. Kemudian testingnya itu suatu proses yang melakukan evaluasi terhadap performa algoritma tersebut. Kemudian fungsi training objektif. Pada fungsi training objektif ini melibatkan fungsi optimalisasi. Melatih SIGAN dapat dianggap sebagai permainan minimax di mana generator dan diskriminator dilatih secara bersamaan. Dalam persamaan di bawah ini, A merupakan parameter jaringan generator dan N mewakili parameter J dan D. Log D dalam kurung R adalah kehilangan dalam model generator, dan P adalah data yang didistribusi dari semua gambar yang mungkin gitu. Nah, ini kayak contohnya begini, max-nya itu jadi log D dalam kurung R-nya itu adalah kehilangan model generator pada, kemudian P-nya adalah data yang didistribusi dari semua gambar. P data yang ini kurang lebih contoh rumusnya seperti ini ya. Kemudian ilustrasi penjelasan dari latent vector approximation. Jadi inisial latent vector approximation ini model untuk memperkirakan latent untuk memperkirakan rekonstruksi gambar wajah atau sampel untuk memperkirakan vektor latennya. Kami memiliki jaringan pembuat encoder itu dengan melatih jaringan encoder pada gambar yang dihasilkan dan gambar nyata. Nah, jadi inisial latent vector approximation ini kayak yang ini nih. Contohnya, nah ini. Jadi latent random variable, yaitu akan dimasukkan ke generator, kemudian akan disampling si datanya. Lanjut, kemudian
contoh perhitungan latent vector optimization. Selama optimasi vektor laten dengan mengoptimalkan jaringan encoder dan jaringan vektor secara bersamaan. Yang kami gunakan untuk optimisasi laten adalah sebagai berikut. Nah, kurang lebih persamaan atau rumusan itu seperti ini. Z dikali IP sama dengan admin, kemudian pagar FR dalam kurung X dikurangi FR dalam kurung X, pagar lagi, 2 pagar, kemudian atau 2 pagar atau pemisah ya, kemudian L2. Nah, contoh rumusnya kurang lebih seperti ini. Jadi pada persamaan di atas menunjukkan bahwa jarak Euclidean pada gambar asli dan jarak gambar yang direkonstruksi harus minimal. Pada tahapan ini kita bisa mencoba meminimalkan jarak untuk memaksimalkan pelestarian identitas. Kurang lebih seperti itu. Lanjut kepada prakteknya. Pada prakteknya di sini misalkan kode di atas ini untuk menghubungkan Google Drive dan mengekstrak dataset. Adapun langkah-langkahnya yang bisa dilihat pada gambar berikut. Pertama, login terlebih dahulu ke akun Google Drive masing-masing dan masuk ke Google Colab, kemudian sambungkan Google Drive dengan Google Colab-nya, kemudian melakukan proses ekstraksi melalui notebook Python di Google Colab. Untuk mengekstrak bisa menggunakan codingan seperti pada kode di atas. Mohon maaf untuk sebelumnya, sepertinya ada trouble pada kameranya. Di sini kameranya mati, jadi harap dimaklumkan untuk kameranya mati. Kemudian nomor 2 nya, di codingan nomor 2 ini untuk melakukan loading data yang melakukan fungsi perhitungan usia. Jadi codingan yang di atas ini untuk melakukan perhitungan usia pada datasetnya. Nah, lebih seperti itu. Kemudian untuk nomor 3 nya, untuk mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajah yang diinput kondisi usia menggunakan vektor laten Z. Nah, kurang lebih seperti ini untuk codingannya. Kemudian nomor 4, mengenerator dalam kode di atas itu untuk generator network mampu bekerja dengan baik dengan membutuhkan representasi tersembunyi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai input dan menghasilkan gambar. Kemudian untuk nomor 5 nya, diskriminator pada kode di atas itu untuk membedakan antara gambar yang asli dan gambar yang palsu. Nah, ini bit diskriminator. Kemudian input shape-nya 6463, label shape-nya 6, kemudian image-nya di input, labelnya di input, kemudian dia akan melakukan sampling dan menghasilkan gambar asli dan gambar palsu. Lanjut nomor 6. Nomor 5 agak sedikit panjang ya. Jadi kode di atas itu sebagai proses training dengan meload file .mat pada dataset lalu melakukan epoch sebanyak 500 kali. Epoch sebanyak 500 kali. Kemudian lanjut ke nomor 7, train encoder. Kita lihat dulu codingannya. Encoder boot, encoder compile, kemudian lanjut batch size sama dengan ini. Jadi maksud dari kode data itu adalah membuat model H5 lalu meload data dengan hasil result. Nah, untuk bukti plagiarismenya adalah sebagai berikut ini, 100% unik. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan chapter 9 dari kecerdasan buatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.